Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Pimpinan ranting Muhammadiyah beserta pimpinan ranting Aisyah Desa Petunjungan yang saya hormati, yang saya muliakan, Takmir Masjid Muslimin PRM Petunjungan yang saya hormati, kita doakan bapak-bapak Takmir Masjid Muslimin seraya mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah atas kinerja memelihara, memakmurkan Masjid Muslimin. Bapak dan Ibu jamaah Masjid Muslimin yang saya lihat sungguh antusias dengan kajian di setiap malam Jumatnya, betapapun gerimis tidak menjadi halangan. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, saya melihat ada di antara panjenengan yang menggunakan payung demi untuk bisa datang di kajian Masjid Muslimin. Bapak Ustadz Ali Imdad yang selalu semangat untuk menggelorakan kegiatan-kegiatan keislaman, kegiatan-kegiatan persyarikatan, khususnya di Desa Petunjungan, yang kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Ali, saya Zainal Abidin Al-Hasan. Kebetulan bapak saya namanya Hasanuddin. Jadi untuk mengenang beliau, saya sematkan di nama saya, Bapak Zainal Abidin Al-Hasan. Beliau wafat menjelang Ramadan tahun kemarin. Kita doakan mudah-mudahan beliau mendapatkan maghfirah di alam kuburnya. Bapak dan Ibu, sebelum saya memulai kajian pada malam hari ini, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang menjadikan kita harus tetap bersyukur kepada Allah? Yang pertama,
tentu iman dan Islam. Yang kedua, terbebasnya kita dari musibah. Seperti yang telah disebutkan tadi. Di awal musim penghujan tahun ini kelihatannya khusus untuk Jawa Tengah itu Allah memberikan musibah berupa bencana alam. Beberapa pekan yang lalu Bumiayu sempat kena banjir bandang dan 3 orang dinyatakan meninggal dunia. Lantas Cilacap, Kecamatan Majenang itu juga kena musibah berupa tanah longsor. Beberapa orang dinyatakan belum ditemukan. Cilacap belum selesai, Banjarnegara juga lebih dahsyat. Ada sekitar 17 orang yang dinyatakan belum ditemukan. Kemudian gunung sempat mengeluarkan abu vulkanik. Jadi Bapak Ibu, kita saat ini khususnya Jawa Tengah tengah diberi musibah oleh Allah. Mudah-mudahan ini merupakan ujian, cobaan, bukan sebagai azab, insya Allah. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Kata Allah, pasti. Ya, Allah sampai mengatakan dan pasti kami akan uji kamu, itu ya. Mudah-mudahan ini merupakan ujian, bukan merupakan bala ataupun azab. Jamaah rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum. Yang berikutnya kita bersyukur kepada Allah karena Allah masih memberikan kepada kita kesehatan. Bapak Ibu sehat? Sehat. Sekarang Bapak Ibu, saya mau sedikit nguji kesehatanipun panjenengan. Coba terutama ibu-ibu yang agak jauh. Bu, panjenengan masih melihat dengan saya? Melihat, berarti panjenengan masih sehat. Ya, tapi kalau panjenengan ketika melihat saya kelihatannya remeng-remeng, nggak jelas, wah ini bermasalah Pak. Nggih. Bapak Ibu, saya ngomong seperti ini jenengan mendengarkan? Mendengar, berarti saya sehat. Luar biasa Bapak. Kemudian kalau panjenengan tidak sehat atau kurang sehat, saya yakin panjenengan tidak akan bisa duduk di masjid muslimin ini dengan nyaman. Ya walaupun untuk bapak-bapak dengan silah, ibu-ibu lebih kebanyakan dengan selonjoran. Ya, nikmat Bu duduk dengan selonjoran, nikmat. Tapi kayak kalau ustadznya Adi Hidayat nggak sampai selonjor mungkin ya. Tapi ini ustadznya dari Gerinting ya, bebas saja. Ibu mau selonjoran atau apa ndak apa-apa. Ibu-ibu, saya pernah ngisi pengajian di Ibu-ibu Aisyah Gerinting. Itu sampai ketika saya ngaji, ada di antara Ibu Aisyah itu yang sampai tiduran. Kenapa? Karena mungkin boyoknya agak pegel. Jadi saya pun ndak apa, silakan Bu, tiduran ndak masalah. Ngampuran nggih Pak Ustadz, nggih monggo ndak apa-apa itu ya. Jadi kalau ngaji dengan saya nyantai saja Bapak Ibu. Bahkan insya Allah nanti ada teh manisnya Pak Ali. Ada teh manisnya ya. Nah kalau ada teh manisnya silakan nanti diminum Bapak Ibu ya, ndak usah malu-malu itu ya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah karena Pak kita masih punya hati untuk senantiasa memakmurkan masjid dengan jalan menjadi jamaah, bagian jamaah masjid dan ikut dalam kajian-kajian yang ada di masjid muslimin. Betul tadi apa yang disampaikan bahwa di antara 7 golongan yang kelak di akhirat akan mendapatkan naungan dari Allah, salah satunya Bapak Ibu dari 7 golongan itu adalah orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Bapak Ibu hatinya terpaut dengan masjid? Bapak Ibu hatinya cinta dengan masjid?
kalau Bapak Ibu hatinya terpaut dengan masjid, hatinya ada perasaan cinta dengan masjid, dekat dengan masjid, insya Allah saya dan panjenengan semua kelak di akhirat akan mendapatkan naungan dari Allah. Bapak Ibu, perihal tentang hadis yang terkait dengan 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah, itu terdapat di dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi di juz yang pertama. Kebetulan kemarin saya ngaji di masjid di Musola Baitul Maqdis Grinting, itu kajiannya tentang 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah. Salah satunya adalah orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Jadi Bapak Ibu, kalau panjenengan hatinya itu ada keterkaitan dengan masjid, panjenengan harus bersyukur. Tapi kalau satu ketika panjenengan pan maring masjid bae kang abote por-poran, ana bae alesane, berarti panjenengan perlu dikoreksi. Kira-kira apa yang menjadikan hal itu? Ya. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sebagai umat Rasulullah, mari kita bersolawat untuk junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kira-kira kita ngaji sampai berapa menit? Ya. Wah, 1 jam, masya Allah. Boyoknya orang mangkel Pak. Oh, ada kambalnya ya Pak. Yeah. Baik, Bapak Ibu, kajian kita malam hari ini adalah sebuah pertanyaan. Untuk apa Allah ciptakan jin dan manusia? Ini temanya Pak. Ya. Untuk apa Allah ciptakan jin dan manusia? Wah, insya Allah Bapak Ibu udah paham. Ya. Allah menciptakan jin, Allah menciptakan manusia itu setelah Allah menciptakan malaikat. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-30, Bapak Ibu, ketika Allah hendak menciptakan khalifah, dalam hal ini adalah manusia, itu sempat dipertanyakan oleh malaikat. Ya. Malaikat itu sempat bertanya, bahkan pertanyaan dari malaikat itu bernada agak kayak sedikit protes. Allah akan menciptakan manusia, Allah akan menciptakan khalifah, apakah nanti tidak akan menjadikan pertumpahan darah dan kerusakan di atas bumi? Itu yang diungkapkan oleh malaikat. Tapi apa jawabnya Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamu. Sungguh, kata Allah, aku lebih tahu daripada kamu yang belum tahu. Jadi jawabannya Allah bahwa Allah itu lebih tahu daripada malaikat. Nah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kenapa saya mengangkat tema ini Bapak Ibu? Karena ada sebagian dari umat manusia yang tidak memahami tujuan hidup. Karena tidak memahami dari tujuan hidup, sehingga dia di dalam hidupnya itu Bapak Ibu merasakan ada kegelisahan, ada merasakan kebingungan. Kira-kira Bapak Ibu pernah hidup ini merasa gelisah, bingung Pak? Yuk pernah. Kapan Pak? Ketika Anda punya duit. Bukan itu maksudnya ya. Apalagi bagi mereka yang sudah berusia di atas 60 tahun atau mungkin sudah purna atau sudah pensiun. Ya. Kadang-kadang mereka itu hidupnya agak bingung. Hidupnya agak bingung, stres, gelisah, kayak kinyong urip nang alam dunia pan apa gitu. Nggih Pak Bu. Bahkan itu dirasakan bukan saja oleh, mohon maaf, orang-orang yang sudah purna, orang-orang yang sudah berusia di atas 60 tahun, bahkan
bahkan kalangan anak muda pun karena tidak memahami hakikat hidup, tidak memahami tujuan hidup, mereka pun hidupnya semakin gelisah. Maka tidak sedikit pula orang-orang yang mengakhiri hidupnya itu dengan bunuh diri. Jadi Pak, karena keder, bingung kenyong urip arep opo gitu. Saking kedere, saking bingungnya, tidak punya tujuan jelas, akhirnya mereka memilih mati dengan bunuh diri. Ya. Ada yang lompat dari ketinggian, ada yang di rel kereta, ada yang menjeburkan dirinya di laut dan lain sebagainya dan sebagainya. Sudah ngerti itu dusban diminum, ya. Sudah ngerti itu obat untuk tikus diminum itu ya. Karena apa? Udah bosan hidupnya. Nah, makanya Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan di sini bahwa hakikat hidup, tujuan kita hidup dan Allah menciptakan kita semata-mata adalah untuk beribadah kepada Allah. Insya Allah Bapak Ibu, kalau kita sudah memahami, insya Allah kita akan bisa menghilangkan stres. Ya. Jawabnya adalah di dalam Al-Quran surah Adz-Dzariyat, surat yang ke-51 ayat 56. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka itu beribadah kepadaku. Jadi Bapak Ibu, Allah menciptakan jin, Allah menciptakan manusia, tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Sudah paham sampai sini Bapak Ibu? Jadi kita diciptakan oleh Allah, mohon maaf, orang monggo gawe ruwet-ruwet dening dunya. Nggih Pak Bu nggih? Orang monggo gawe rame-rame ning jagat, tapi Allah ciptakan kita adalah untuk beribadah kepadanya. Lalu Bapak Ibu, yang dinamakan dengan ibadah itu apa? Nah, ibadah dalam pengertian bahasa atau dalam pengertian harfiah, dalam pengertian etimologis, bahwa ibadah itu diartikan menghambakan diri. Ibadah itu diartikan dengan menyembah. Ibadah itu diartikan dengan mendekatkan diri. Ibadah itu bisa diartikan dengan taat dan tunduk. Itu arti ibadah Pak, dalam pengertian bahasa, dalam pengertian harfiah, dalam pengertian etimologis. Lalu apa pengertian ibadah secara luas? Bapak dan Ibu, pengertian ibadah menurut Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah pada jilid yang pertama, ini yang saya bawa bukunya Bapak Ibu. Buku ini tebalnya 1,5 cm. Ya. Ibu bapak ketika baca buku sempat-sempatnya diukur berapa tebalnya? Enggak sempet nggih. Kalau saya orangnya penasaran Pak, kidonge buku tebelnya pira? Itu sampai 1,5 cm. Nah, Himpunan Putusan Tarjih yang jilid 3 yang lebih tebal lagi, itu tebalnya sampai 4 cm. Ya, itu sampai 4 cm tebalnya. Nah, di dalam buku Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah dalam persoalan bab yang 5, kira-kira Bapak Ibu pernah membuka apa enggak? Bab yang 5 itu adalah ad-din, ad-dunya, al-ibadah, sabilullah, al-qiyas. Itu ada 5. Nah, dari yang 5 ini, persoalan yang 5 yang akan kita bahas adalah al-ibadah. Menurut tarjih bahwa ibadah itu adalah dalam halaman 278 279 disebutkan taqarruban ilallah. Ibadah itu adalah mendekatkan diri kita kepada Allah dengan jalan. Nah,
mendekatkan diri kita kepada Allah dengan jalan melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya, serta menjalankan apa-apa yang diizinkan oleh Allah. Itulah ibadah. Ini menurut Tarji di bab yang 5 di halaman 278 279. Ibadah adalah taqarruban ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah dengan jalan melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya, serta menjalankan apa-apa yang diizinkan oleh Allah. Itulah ibadah. Melaksanakan perintah Allah, yang menjadi larangan kita tinggalkan, atau apapun bentuknya asal itu diizinkan oleh Allah lalu kita perbuat, itulah ibadah. Sampai-sampai kalau bapak-bapak, ini contoh yang terkecil ya Pak, panjenengan lagi jalan, tahu di tengah jalan itu ada batu. Ini batu kalau nggak disingkirkan akan membahayakan pejalan yang lain, maka oleh panjenengan diambil lalu disingkirkan. Itu ibadah Pak. Kelihatannya kecil kan? Ibadah itu. Ibu-ibu lagi jalan, tahu ada kayu yang melintang di tengah jalan, lalu disingkirkanlah kayu tersebut atau ranting tersebut, itu ibadah. Bapak-bapak ketika jalan tahu ada paku, monggo Pak Haji, Pak Guru Abdul Qahar, tahu ada paku, lalu paku itu diambil lalu disingkirkan di tepi jalan. Sebab apa Bapak Ibu? Paku ini bentuknya kecil, tapi kalau kemudian sampai dilindas ban, lalu bannya jadi bocor, menyengsarakan orang tidak Pak? Menyengsarakan. Tapi karena jenengan peduli, paku yang ada di tengah jalan diambil lalu disingkirkan oleh Allah, itu dinilai sebagai ibadah. Apa yang diizinkan oleh Allah, itulah ibadah. Bahkan ibu bapak, kalau kita tersenyum, bu, jenengan kalau tersenyum, ibadah. Ketemu dengan saudara, senyum, ibadah. Nggih Bu nggih? Tapi ngampurane sing akeh. Jangan ada siapa-siapa jenengan tersenyum-senyum. Nggih. Itu nanti bukan ibadah, menimbulkan pertanyaan. Nggih. Lho ganing barang tas ngaji ning Masjid Muslimin kok dadak senyum-senyum sendiri gitu. Ini jadi masalah. Artinya Bapak Ibu, tolong Bu, jenengan wajahnya kalau dipandang suami berseri. Berseri ndak Bu? Berseri, senyum. Ya. Jangan senyumnya itu kalau ada duit, nggak ada duit murung. Tapi kayaknya ora grinting, ora muslimin petanjungan ya. Nek ana duit senyum, tak ada duit merengut. Ya, nek ibu-ibu Aisyah, ibu-ibu jamaah Masjid Muslimin, insya Allah ndak demikian. Ana duit senyum, langka duit ya tetap senyum. Gitu, nggih. Mung ari langka duit senyumnya senyum kepaksan. Masya Allah. Itulah ibu bapak yang dinamakan dengan ibadah. Perihal tentang masalah ibadah, banyak di berbagai ayat Allah memerintahkan. Yang pertama di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat yang ke-21 disebutkan, ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadalah, menyembahlah kamu kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, supaya kamu bertakwa kepada Allah. Jadi beribadah itu perintah. Kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah. Allah yang telah menciptakan kita, Allah yang telah menciptakan orang-orang sebelum kita, supaya kita menjadi orang-orang yang lebih tunduk dan taat kepadanya.
Lalu di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 36 disebutkan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah Allah. Nih, lagi-lagi kita diperintahkan untuk menyembah Allah. Ya. Dan sembahlah Allah wa la tusyriku, dan janganlah kamu mensekutukan Allah bihi syai'a, dengan apapun. Nah, di sini ada perintah untuk beribadah kepada Allah dan ada larangan untuk tidak mensekutukan Allah. Jangan sampai kita mensekutukan Allah. Dalam bahasa petunjungannya adalah berbuat kemusyrikan. Ya. Kita tidak boleh berbuat kemusyrikan. Lalu di dalam Al-Quran surah Al-Isra, surat Al-Isra, Bapak Ibu, surat yang ke-17, pada ayat yang ke-23 disebutkan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah kepada selain Allah. Tegas teman Pak, kita tidak boleh berbuat musyrik kepada Allah, dan kita tidak boleh mensekutukannya, dan tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Jelas dan tegas. Termasuk bapak-bapak, di dalam Al-Quran surah Luqman ayat yang ke-13, betapa bahayanya berbuat kemusyrikan, betapa bahayanya mensekutukan Allah, betapa bahayanya menyembah kepada selain Allah, sampai-sampai Luqmanul Hakim. Luqman itu bukan seorang nabi Bapak Ibu, tapi Luqman itu adalah orang yang sangat bijaksana. Saking bijaksananya oleh Allah diabadikan beliau di dalam Al-Quran surah Luqman. Wonten. Oh ya Pak Luqman ya. Oh, ya Allah. Apa yang disampaikan oleh Luqman kepada putranya Bapak Ibu? Wa idz qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Ketika Luqman berkata kepada putranya saat dia memberikan pengajaran, apa yang disampaikan oleh Luqman? Wahai anakku, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan sekali-kali kamu mensekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun adzim, sungguh mensekutukan Allah adalah perbuatan kezaliman yang sangat besar. Okay. Ini pesan Luqman kepada putranya. Kira-kira Bapak dan Ibu pernahkah menyampaikan kepada putra-putrinya untuk tidak mensekutukan Allah? Sudah pernah? Sudah ya Pak ya? Ini Bapak Ibu, beberapa sederetan ayat-ayat yang memerintahkan kepada kita semuanya untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah dan jangan sekali-kali beribadah kepada selain Allah. Lalu dengan cara apa kita beribadah kepada Allah Bapak Ibu? Ibadahnya kita umat Islam jelas berbeda dengan cara beribadahnya orang-orang di luar Islam. Jelas Pak Bu? Saya ulangi, bagaimana cara kita beribadah kepada Allah? Yang jelas ibadahnya kita sebagai umat Islam berbeda dengan cara ibadahnya orang-orang di luar Islam. Kita sebagai seorang muslim beribadahlah seperti Allah dan Rasulnya memberikan cara untuk kita beribadah. Namun kita pun tidak mengusik orang di luar Islam cara mereka beribadah. Yang menjadi masalah adalah kita sebagai seorang muslim sudah mempunyai panduan beribadahnya sendiri, tetapi kita masih mencampur adukan antara ibadahnya orang di luar muslim dengan kita sebagai seorang muslim. Jelas Pak Bu?
Ngampurane sing akeh, saya tidak berniat menyinggung, tapi kalau ada yang tersinggung wajar. Nggih. Bu, panjenengan kenal sing jenenge sesajen? Kenal. Ya angger wong Jawa ya rata-rata kenal. Kowe ajarane sapa, Bu? Niku ajarane Buddha, ajarane Hindu. Ibu bapak, pernahkah panjenengan piknik ke Bali? Ada yang pernah piknik ke Bali ngacung? Ya. Bapak ibu tidak sombong, saya alhamdulillah pernah piknik ke Bali. Di sana kalau pagi hari penduduk Bali yang mayoritas Hindu itu pasti mengeluarkan sesajen. Dan nanti kalau datang waktu sore, sesajen itu dikukut, diganti dengan sesajen yang baru. Itu ajaran mereka, silahkan. Tapi kenapa kemudian umat Islam menirunya? Nggih Pak Bu? Kenapa umat Islam menirunya? Nggak usah meniru. Itu ajaran mereka sendiri. Biarkan, jangan diomong. Tapi kita hendaknya teguh kepada ajaran kita. Ya. Makanya saya kadang-kadang agak kurang paham Bapak Ibu, nek ana wong Islam lajeng setiap setahun sekali mengadakan lelarung sesaji. Ya, dibuang ke laut. Nek laut selatan konon itu nanti dipersembahkan sama Nyai Roro Kidul. Ya. Kemudian kalau ke laut utara itu sama Dewi Lanjar. Cara kita beribadah sebagai umat Islam kepada Allah bukan dengan cara yang demikian. Tapi apa? Cara beribadahnya kita kepada Allah ada dua Pak. Ada dua. Kepengen tahu Bu? Pengen tahu Bu? Kalau kepengen jangan ngantuk. J? Apalagi sekarang teh manisnya sudah ada di hadapan ibu bapak. Monggo diseruput. Nggih. Lah jenengan tak gampang Bu, karin jagong, semendeh nyeruput. Lah aku pan nyeruput. Bukan kesenggruk. Ya paling nyeruput engkongkoan wis lah ya. Jenengan riyin monggo. Tapi aku wisana jatah urung. Sampun nggih alhamdulillah. Malah jatah kula luwih gede Pak. Nggih, medit ngaten nggih. Ngartinan nggih. Akeh nggo Pak Ustadz sing luwih akeh. Soalnya ngomong bae ngaten nggih. Ada dua. Yang pertama adalah ibadah yang bersifat am. Apa itu ibadah am? Am itu adalah ibadah yang bersifat umum. Umum. Ya. Apa ibadah yang bersifat umum ibu-ibu? Banyak sekali. Ibadah yang bersifat umum disebut juga dengan ibadah muamalah. Ibadah yang hubungannya antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan hewan, antara manusia dengan bumi, dengan alam. Itu adalah contoh ibadah yang bersifat umum, contoh ibadah yang bersifat am, contoh ibadah yang bersifat muamalah. Contoh realnya apa? Contoh real ibadah muamalah. Salah satu contoh yang paling gampang adalah apa yang kita perbuat malam hari ini adalah bagian ibadah. Ibu-ibu ngaji ini ibadah Bu. Jenengan ngaji ini adalah ibadah, dan ini adalah ibadah yang bersifat muamalah. Loh kok dinamakan ibadah muamalah? Karena tata aturan dalam beribadah berupa ngaji tidak diatur secara rinci oleh Rasulullah. Pan ngaji nganggo mik monggo. Pan ngaji pakai meja silahkan. Pan ngaji diawali dengan tilawah Quran silahkan. Pan ngaji karo nglemprak ora dilarang. Pan ngaji karo selonjor ora dilarang. Pan ngaji karo anak teh manise monggo. Pan ngaji dilat maning anak seneke ndak apa-apa. Anak seneke ora pali. Dulu takon-takon mono bae sih. Maksudnya nek anak seneke kan alhamdulillah berarti sing ditonggoni maning ngono lho Bu. Nggih.
Snacknya silakan mau pakai snack apa. Oleh Rasul tidak diatur, makanya ini dinamakan dengan ibadah muamalah. Bebas selagi tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, itu ibadah. Contoh yang lain Bapak Ibu, contoh yang lain, jual beli. Wong jual beli Bapak Ibu, itu ibadah. Ibu-ibu sering belanja? Sering belanja Bu? Ya ora sering maning. Ibu-ibu is pegaweane belanja. Ibu-ibu kayak seneng nganggo duit. Ya Bu nggih. Tapi jangan menghabiskan duit. Nggih. Bu, jual beli itu ibadah. Yang menjual ibadah, yang membeli juga ibadah. Asal di dalam jual beli tidak mempraktekkan kecurangan. Ya. Kayak ibu-ibu, tolong kalau ibu-ibu mau belanja itu jangan sampai mempraktekkan kecurangan di sana atau membenci apa yang mau dibeli. Ya. Ya Allah, seneke luar biasa aja. Nggih. Contoh Bu, satu ketika ada orang dagang salak. Ya Bu ya. Ada orang dagang salak ya Bu. Lah terus jenengan, nek bapak-bapak ta jarang tuku salak Pak ya. Tapi nek ibu-ibu anak wong dagang salak ya mesti dadekaken, Pak tumbas salake ya. Nah terus sing dagang salak kan mesti mandek wong pan ditokoni sih. Lan jenengan sing pan tuku salak mesti takon, Pak ge salak regane sepira sing sekilo. Ya kan? Oleh pedagang salak terus menyampaikan, Bu niki salak regine gangsal 12.000 per kilone. Nah, kira-kira nganyang oli beli Pak? Oli Pak Bu, wong nganyang ke oli. Tapi ojo ngenyek. Apa? Salak 15.000, wong seupil-upil masa 15.000. Bu, tuku-tuku ora ngenyek, monine salak seupil-upil. Jare sing dagang salak, jenengan mripate kepriben, wong salak samene gedene diomong monine seupil-upil. Senggane jenengan upile gedene sasalak ye kepriben ya. Masya Allah. Nggih Bu. Iya senggane jenengan duwe upil toli gedene sasalak kuwe kepipen ora bisa ambekan no. Wong salak semono gedene monine seupil-upil. Ana maning Bu, wong dagang rambutan. Ki rambutan sepira? Sekilone 20.000. Aku oli nicipi, oli. Ya Allah, wong nicipin dan umumnya si loro ya Pak. Lu nicipi nganti 10. Bar nicipi, halah rambutane orang lotok. Munine orang lotok, tinggal lunga. Ya Allah, sing dagang rambutan jengkel ora. Masya Allah. Tapi dudu ibu-ibu muslimin, dudu ibu meriko. Jual beli itu adalah ibadah ibu dan bapak. Ya. Apalagi bersodakoh. Ibu, bapak, panjenengan bersodakoh itu ibadah. Pengajian malam Jumat di Masjid Muslimin oleh si Fulan. Salah satu jamaah Masjid Muslimin mengatakan, Pak Ali, pengajian malam Jumat Muslimin, biarlah teh manis dan snacknya saya yang menanggung. Nah, itu ibadah muamalah. Ini ada yang nanggung Pak? Itu ibadah muamalah ibu bapak. Ya. Lantas yang lain berebut. Kemarin yang nanggung
teh manis sama snacknya siapa? Bu Fulana. Sekarang saya. Oh jenengan, nggih, tak tanggung. Biasanya kalau teh manis itu sak gelas cilik paling gulanya sesendok. Oleh saya 3 sendok. Saking semangatnya Pak. Saking semangatnya, Masya Allah, 3 sendok. Kemarin snacknya apa saja? Gedang godog, tahu goreng. Lalu kasih dipelincuk apa Pak? Arem-arem. Nanti Jumat yang akan datang tak tambahi ben luwih meriah. Ya Allah, ini ibadah muamalah. Terus napa malih? Hutang piutang. Bu, hutang piutang itu ibadah, Bu. Jenengan satu ketika didatangi oleh keluarga, assalamualaikum, waalaikumsalam, enten nopo Bu? Nggih kula mriki badhe nyambut arto kali jenengan. Pinten Bu? Mboten kathah 100.000. Nah, terus jenengan memberikan kepadanya uang 100.000. Monggo Bu niki artok 100.000, tapi mangke mengembalikan pinten dinten Bu. Insyaallah sak minggu mangke tak wangsulaken. Jenengan ngutangi ibadah. Sing diutangi seneng boten Bu? Seneng, karena menjadikan orang itu senang jenengan ibadah berpahala. Itu namanya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Al-Maidah ayat yang ketiga. Bapak Ibu, cuma terkadang kalau berbicara utang piutang, kadang-kadang ono masalah. Wis utang poyane seminggu, tapi dudu ibu-ibu muslimin temenan dudu. Barang ditagih, lah wong utang nembe seminggu wis ditagih, lah meneh janjine seminggu. Ya Bu ya. Engko balik. Dikaning wis oleh 2 minggu ora mbayar-mbayar, ki wis sewulan, dicoba maning. Barang diparani maning, Bu niki sampun sewulan Bu, ganing boten mbelekaken duit sing 100.000, aku juga butuh. Sampean nagih neng Enyong, diri sana tangane Nyong ora metu getiye. Ya Allah, wong ditagih kok sampai kaya kowe Bu. Kudune kepriben? Kudune yang nganggo tembangane Bang Roma Irama. Gali lobang tutup lobang. Jenengan janji seminggu, ki wis seminggu Nyong durung ndek duit. Nyong tak luruh sambutan nang liyane nggo nutup kiye. Kayak kuwe Bapak Ibu kuwi nggo njaga nama baik jenengan. Ya. Endah panjenengan aja sampai terjerat dengan pinjaman riba, pinjaman para tengkulak-tengkulak. Ya. Para rentenir gitu ya. Tapi Bapak Ibu, kadang-kadang wong sing nyilih juga laka pengertiane. Sing nyilih pengertiannya apa? Siji, sesuai dengan janji. Yang kedua, Ibu nek nyilih duit mbu nyilih apalah bentuknya, adung bele kena ya kudu ana ngertine. Nyilih duit ning Pak Haji Abdul Qahar 500.000 janjine sewulan. Alhamdulillah barang pas sewulan Nyong bisa ngembalikan. Yen ora Nyong disilihi duit 500.000, ki Nyong bocah wingi kalap bukalap. Ya wong panggo periksa sih Pak. Tapi berkat disilihi duit anaknya Nyong alhamdulillah kalap. Saking bungae Nyong belek kena duit 500.000 karo nggawa anggur sekilo, nggawa jeruke sekilo, nggawa gedang krease secengke, gula tehe, kono pirang-pirang temen. Ya kita yari ikhlas, ora ikhlas aja dipaksa kena.
Mbelek kena duit Pak niki artone kula matur nuwun sebagai bentuk terima kasih Pak, monggo niki nggih panjenengan. Ya Allah, geni repot-repot temen. Mboten Kang, mboten repot. Jos. Kue arane wong sing nyili ya ibadah, sing disilihi ya balik maning ibadah maning. Kira-kira ning desa Petunjungan ari sila-sili kaya kue Pak. Nggih. Ya Bu ya. Coba dipraktekkan cara kita meminjam dan mengembalikan uang itu dengan cara-cara seperti apakah itu boleh? Sangat-sangat boleh, dan Islam menganjurkan ketika mengembalikan sesuatu supaya ada rasa terima kasih. Tapi yang tidak boleh Ibu, kayak aku nyilihi duit kon 1 juta, tapi anak syaratnya opo? Ki engko dong sewulan sampean kudu mbelekna ning aku 1.200.000. Ini yang menjadi masalah. Itu bukan wa ta'awanu 'alal birri, bukan. Ya. Tapi ning Petunjungan langka. Nah, itu yang dinamakan dengan ibadah yang bersifat muamalah. Itu cara beribadah kita kepada Allah Bapak Ibu. Yang kedua, cara kita beribadah kepada Allah adalah dengan cara ibadah yang bersifat khusus atau ibadah yang bersifat mahdhah. Ibadah yang bersifat khusus, ibadah yang bersifat mahdhah adalah ibadah yang diperbuat hubungan antara manusia dengan Tuhannya, antara manusia dengan Allah. Itulah yang dinamakan dengan ibadah yang bersifat khusus, ibadah yang bersifat mahdhah. Apa maksudnya? Ibadah yang tata aturannya sudah dirinci sedemikian detil oleh Allah dan Rasulnya. Itu yang dinamakan dengan ibadah mahdhah. Apa contoh ibadah mahdhah Bapak Ibu? Contoh yang paling gampang adalah sholat. Bapak dan Ibu, kita kalau sholat itu harus betul-betul merujuk kepada apa yang diatur oleh Rasulullah. Tidak seperti ibadah yang bersifat muamalah. Itu sifatnya dinamis. Sewaktu-waktu bisa berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman. Tapi kalau ibadah mahdhah sampai Rasulullah, sejak Rasulullah sampai yaumil qiyamah, nek sing jenenge salat ya kados niku mboten usah digonta-ganti. Tidak perlu adanya perubahan-perubahan. Dari Rasulullah sampai seterusnya sing jenenge ibadah salat ya sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kamu seperti engkau melihat aku salat. Salate jeneng Nabi kados pundi? Terlepas dari masalah khilafiyah, Rasulullah mengajarkan kepada kita cara kita salat Bapak Ibu. Setelah kita berwudu, masuk ke dalam masjid, kemudian kita berdiri ke arah kiblat. Hati sudah meniatkan, kemudian diawali dengan membaca basmalah sebelumnya, lantas kita mengangkat kedua tangan kita sembari dengan mengucap Allahu Akbar. Bapak Ibu ngampurane tidak berniat saya menggurui panjenengan. Ketika kita mengangkat kedua tangan Bapak Ibu, ibu jari berada di bawah daun telinga. Jari-jari ini jangan dirapatkan, tapi juga jangan terlalu merenggang, tapi yang sedang. Begini Bapak Ibu. Wong takbir ngangkat kedua tangan ke bermacam-macam. Ana sing kaya kiye, ana sing kaya kiye, ana sing kaya kiye, macam-macam. Tapi kalau kita kembali ke tarji, maka ibu jari berada di bawah daun telinga. Jari-jari yang 4 ini merenggang seperti ini, dihadapkan ke arah kiblat, gitu ya. Baru kemudian tangan yang kanan berada di punggung tangan yang kiri, diletakkan di dada. Aja ning weteng, ya Bu. Ari sedekap aja dolan ning weteng. Kadiran wetenge gede pe dicekeli wetenge. Lah gane ning weteng, iya bukan wetenge Melayu. Wan wetenge mencolot.
Apa maning ditokoning sak sore weteng alah. Nggih. Macam-macam orang bersedekah, ada yang begini. Ya, ada yang begini, ada yang begini. Ya. Udah diletakkan di dada. Dan ketika meletakkan kedua tangan itu, mohon maaf, tidak usah diputar lebih dulu. Langsung saja. Kan ana sing diputer-puter. Nggih. Itu salah satu contoh saja. Contoh yang paling mudah. Itu Bapak Ibu sholat, ya. Jadi panjenengan monggo kalau sholatnya belum sesuai dengan tuntunan Nabi, supaya diterpaken kali tuntunan Nabi. Insya Allah nanti di Masjid Muslimin ada ustadz khusus yang menerangkan bab sholat sesuai dengan tuntunan Nabi. Yang berikutnya, contoh ibadah mahdoh apa Bapak Ibu? Berzikir. Bapak Ibu, berzikir, terutama zikir setelah sholat fardu, itu diatur bacaannya, diatur jumlahnya. Orang kena diprotes. Contoh, ketika kita membaca istighfar, kalau menurut Tarji, itu yang dibaca adalah astaghfirullah. Ya, sekalipun ada bacaan istighfar yang lain, astaghfirullahaladzim. Itu dibaca berapa kali Bapak Ibu? Dibaca 3 kali. 7 kali? Tidak boleh. 9 kali? Tidak boleh. 11 kali? Tidak boleh. Cukup dengan 3 kali. Ya. Perihal tentang wirid dan zikir setelah sholat fardu, Bapak Ibu, itu ada tuntunan di dalam buku zikir dan doa yang diterbitkan oleh Tarjih Muhammadiyah. Saya baca secara tuntas. Yang pertama baca astagfirullah 3 kali. Yang kedua, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Cukup sekali. Yang berikutnya, Bapak Ibu, kalau khusus untuk sholat maghrib dan subuh, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khairu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali. Itu kalau subuh dan maghrib. Lalu ditambah dengan bacaan Allahumma inni as'alukal jannata Allahumma ajirni minan nar. 7 kali itu kalau maghrib. Kalau subuh Allahumma ajirni minan nar. 7 kali. Habis itu kemudian membaca Allahumma lamani alima a'taita wala mu'tiya lima manata wala yang fa'udal jaddi minkal jaddu. Bu, sampun apal dereng? Garing derengnya kompak temen. Lah wong dereng kok kompak ya? Biasanya angger dereng radan isin-isin tanggung. Sampun apal napa dereng? Dereng. Tapi Masjid Muslim bisa kompak. Sampun apal dereng? Dereng. Ya, alhamdulillah. Kayak barang tas nginung teh manis ki ya. Iya Bu. Barang tas nginung teh manis kok jenengan bergas banget. Sampun apal napa dereng? Dereng gitu ya. Nggih, berarti panjenengan jujur. Monggo Pak Ali mangke dipun aturi niku nggih. Allahumma lamani alima a'taita wala mu'tiya lima manata wala yang fa'udal jaddi minkal jaddu. Bu, kula niki termasuk wong jendel, ngapalna donga ki wis seminggu dewek. Asli seminggu nembe apal Pak Ji. Nyong pantakan karo panjenengan, kira-kira jenengan angger ngapalna donga ki kayane nyampe pirang dina? Disi berarti lebih jendel tinimbang kula. Mboten lah bapak-bapak ta insyaallah ya paling-paling rong dina apalah kayak kowe insyaallah. Bar kowe terus baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Niku cukup sepindah. Lajeng mangke maos ayat kursi. Ibu-ibu ayat kursi apal nggih. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Lajeng mangke baca tasbih, tahmid, takbir 33 kali ditutup dengan tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu biyad walakal hamdu
yuhyi wa yumitu ala kulli syai'in qadir. Bapak Ibu, kalau pernah disinggung-singgung, Mas Zainal, wong Muhammadiyah ora tahu baca tahlil ya. Mas baca tahlil yang mana? Saya bilang kayak gitu. Sebab apa ana baca tahlil sing sejen? Ya ora baca tahlil ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oh kaya kuwe. Nyong takon maning jenengan narita salat fardu, saben-saben ta salat fardu baca tahlil ping pira? Ya ping 1 kari nutup takbir. Oh berarti kalah karo nyong. Nyong narita salat baca tahlile 10 kali. Khusus maghrib dan subuh. Lah nanti ditutup 1 kali lagi, berarti ada 11 kali. Berarti ngono isi kalah karo aku, meneng bae. Ya, jangan dianggap kita tidak pernah membaca tahlil, keliru. Justru malah kalau kita mau mengamalkan, kita lebih banyak membaca kalimat tahlil, bahkan tahlilnya lebih lengkap dan sempurna. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khairu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa ora luwih dawa, Pak? Bu, pengennya sing dawa apa sing cendek? Aduh, ya Allah. Arim baca pengennya sing cendek ya Bu ya, ben gampang ngapal naneng. Ya, sudah Bapak Ibu. Selepas itu apa? Berdoa kepada Allah. Itu diatur, bacaannya diatur, jumlahnya diatur. Itu yang dinamakan dengan ibadah mahdhah. Contoh yang lain apa? Berdoa. Contoh yang lain apa? Haji. Contoh yang lain apa? Umroh. Semuanya sudah diatur oleh Rasulnya. Itu yang dinamakan dengan ibadah mahdhah. Kalau ibadah yang bersifat mahdhah itu tetap oleh Profesor Dr. Yunahar Ilyas LC, beliau menyampaikan bahwa ibadah yang bersifat mahdhah itu adalah ibadah yang bersifat sabit atau sawabit. Tapi kalau ibadah-ibadah yang bersifat muamalah, itu namanya ibadah yang bersifat mutaghayyiron, bisa berubah-ubah. Ini menurut Prof. Dr. Kiai Haji Yunahar Ilyas LCMA. Sering mendengarkan ceramah beliau Pak Bu? Silakan panjenengan kalau nyepeng HP, ojo mung ndeleng TikTok ketok ya Bu ya. Ketik Prof. Dr. Yunahar Ilyas, mangke medal. Ceramah-ceramahnya kathah banget. Tapi beliau sampun almarhum. Beliau pernah menjadi ketua majelis tarjih pimpinan pusat Muhammadiyah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum. Kadose sampun napa nggih Bu? Dereng. Ari jare jenengan tan dereng ya nyong sing wis tewel. Nggih pun tak rampung ke Bapak Ibu, memang dereng rampung nggih. Yang berikutnya sebuah ungkapan. Pernahkah Bapak Ibu menyadari bahwa kita sudah menyatakan diri, mengungkapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hanya beribadah itu kepada Allah, meminta pertolongan itu hanya kepada Allah. Di mana ungkapan kita Bapak Ibu? Surat Al-Fatihah. Pada surat Al-Fatihah, surat yang pertama ayat yang kelima disebutkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibu bapak sering mau surat Al-Fatihah, mung kadang-kadang ki sing diwaca apa kayak gitu. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau wahai Allah kami mengabdi, kami menyembah, kami berserah diri. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Mula Allah kami memohonkan segala pertolongan. Itu adalah sebuah pernyataan dan ungkapan. Mung kadang-kadang antara pernyataan ungkapan dengan praktek kenyataannya kadang-kadang belum ngetrep. Jare nyembah maring Gusti Allah, jare nyuwun pertolongane maring Gusti Allah, tapi kadang-kadang ngampurane sing akeh esih nyuwun maring sakliyane Gusti Allah. Sing jenenge tahayul, bid'ah, khurafat itu masih menjadi penyakit yang sangat mengerikan di tengah-tengah masyarakat kita. Contoh Bapak Ibu, kenyong orang nyinggung sapa-sapa ya Bu,
Demi Allah, orang nyinggung sapa-sapa. Mungkin ana sing tersinggung ya wis biasa. Contoh Bu, ini kaitannya dengan khurafat. Bu, jenengan pernah nyekel lading? Ya ora pernah maning, ibu-ibu ya lading wis nggal dina. Lading Bu, pisau, ya. Jenengan nalikan nyekel pisau, nggo ngirisi bawang, mengkreng, terus bisa tugel-tugel, ya. Berarti kue pisau tajam, nggih mboten? Di kira pisau tajam temen ya. Kue kira-kira menurut panjenengan khurafat mboten? Mboten Bapak Ibu. Itu fakta bahwa pisau itu memang landep tajam. Bu, kula ki anggere ndeleng jenengan, kue kayonge raden ora patia jelas, tapi barang kula ngangge kacamata, alhamdulillah ya Allah sing melong-melong katon, sing glowing katon, sing nganggo lipstik ya katon, sing kayong raine wis radan teng pengkirut ya katon. Karena apa? Kacamata. Khurafat mboten Pak? Mboten. Itu fakta. Saya ngaji pakai mic, suaranya lebih jelas. Khurafat mboten? Mboten. Tapi yang menjadikan seseorang itu berkhurafat manakala contoh jenengan pakai cincin. Kalau jenengan pakai cincin, cincinnya emas, khususnya ibu-ibu ya. Iki Kak cincin apik temen ya, ali-ali apik temen lah pan ora apik priben nang saiki sak grame 1.30.000. Leres Pak. Gening apal paham reganing emas. Ceritane wingi tas nglamar bujange kula. Dadine paham. Mas iki regane sepira? 1.30.000 dilarang temen persaku wingi kur 700. Ya. Jenengan ngalem-ngalem cincin apik niku khurafat mboten? Mboten. Tapi yang menjadi khurafat manakala jenengan nganggo cincin, cincinnya ta cincin besi, dideleng ya apik ora, tapi oleh jenengan nggih cincin wis hebate langka-langka sampai nyong nyebrang ning Kalimati ora kelelep. Paham Kalimati? Ya wong Kalimati langka banyune nyebrang ya ora kelelep. Wong kang ngerti apa ora iku ya. Munine gara-gara ali-ali kiye munine. Kuwi aja ana ali-ali kiye. Nah, kowe contoh Pak, itu khurafat. Bu, jenengan sering nyepeng centong. Nggih. Nek centong nggo nyukut sega, dikit centong kanggo nyukut sega kepenak temen, centongnya apik. Khurafat mboten? Mboten. Tapi angger kemudian aja ana centong ki nyung warungane beli laris. Ah, itu sudah menjadi khurafat. Itu sudah masuk ke ranah kemusyrikan. Tidak sesuai dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahkan ditegaskan lagi Bapak Ibu pernyataan kula panjenengan wonten Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 162. Apa kira-kira Bapak Ibu? Kul innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sering baca niku Pak Bu? Sering. Apa maknanya? Kul, katakanlah, inna sholati, sungguh sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, lan matiku, diserahkan sepenuhnya kepada Allah, lillahi rabbil alamin, Tuhan yang menguasai alam jagat raya. Berarti kalau panjenengan kuwi wis pasrah maring Gusti Allah, uripe ibadah apa segalanya wis pasrah maring Gusti Allah. Mung kadang-kadang kula panjenengan kaya-kaya durung patia pasrah. Lah ngerti ya miki nyong maring Jakarta, bocah mangkat maring Jakarta terus anjung nang Indramayu mobilnya nabrak lungsu. Tamiki aja kongkon mangkat. Berarti urung pasrah. Berarti kelungsune gendene sepira, Bu? Nggih. Maksudnya nabrak wit asem kayak kowe lho. Ya. Berarti panjenengan belum pasrah sepenuhnya dengan Allah. Karena esi granduli. Ya. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Yang berikutnya,
Nyong patakon karo jenengan. Kira-kira ibadah maring Gusti Allah batasnya apa, Bu? Soalnya kadang-kadang ana wong sing ngonong, sembayang bae sih ya. Iya, Bu. Bisa nih sembayang bae sih ya. Wis kaya kowe sabdina ping 5, persa aku mikir tas maghrib ya dikongkon sembayang isya. Lagi turu enak-enak kayak kongkon sembayang subuh. Lagi nyambet gawe nang sawah enak-enak kayak kongkon balik sembayang duhur. Sembayang bae sih ya. Tunggu sampai kapan sih ya? Pernah kayak kowe Ibu, kayang Ibu? Ora ya? Bu, beribadah maring Gusti Allah apa batasnya umur 1 tahun? Angger sampai umur 1 tahun, ke bapak-bapak sing alis wis pada putih-putih wis ora usah ibadah. Yen iya ibadah kowe jatahe sampai umur 1 tahun. Ya. Angger ibadah jatahe sampai 1 tahun, kowe bapak-bapak sing jaga ngewis meje kaya ngenggal rubuh, ya berarti wis ora ibadah. Meneng bae Pak. Yeah. Lalu sampai kapan kita itu beribadah kepada Allah? Kadang-kadang ada orang yang merasa jenuh. No ibadah kabeh pragat-pragat. Orang mandek-mandek dong sampai kapan? Ki Bu jawabane. Quran surah Al-Hijr ayat 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan beribadahlah kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu sampai yakin ajal itu akan datang. Artine wong ibadah maring Gusti Allah kowe sampai mati, sampai ajal datang. Selagi kula panjenengan esi bisa ambekan, selagi kula panjenengan esi bisa ngentut, ya berarti esi ibadah. Sebab ana wong mati bisa ora bisa ngentut. Bu, angger ana wong mati tole esi bisa ngentut, kira-kira priben? Kita contoh rane nggo melek-melek ya Bu ya. Ana pan salat jenazah. Ya, jenazah. Imame wis apa? Pan takbir. Allah tut. Is jenazah ngentut, melayu ndean, Pak. Cerita geger. Nyong sembayang jenazah ning Masjid Muslimin, jenazah ngentut. Nggih Bu nggih. Oh, berarti kan itu jenazah si urip, buka si urip. Bu, ceritane kula wau enjang niku layat wonten tangga. Barang kaya kue, untung nemen kula mboten dipasarai kengken dadi imam. Biasanya ya kadang-kadang keran, "Lu kenapa sih nal?" Ya padahal sana lebene tapi jari nyong ya lebene bahaya. Nah, kue ceritane aku sengajalah enda jakaton, bukan ditunjuk. Barang sholat jenazah, mbunyong pikirannya lagi kena ngapa? Kayong dan enggal de mantun dan sih ya dadine kayong. Begitu Allahu Akbar. Pak, nek wis takbir pertama sing diwaca nopo Pak? Surat Al-Fatihah. Tapi nyong dudu baca surat Al-Fatihah, bacane Allahumma ba'id baini wa si pan sholat biasa kue tah ya, Allahumma ba'id baini sampai rampung. Begitu imamnya takbir kedua, Allahu Akbar, nyempan ruku. Ya Allah, ngisin-ngisin temen anggar sampai ruku. Dan wateken nyong go cerita di abung-abungane wong Muhammadiyah salat jenazah ana ruku we. Ya Allah, di wong kelalen kang gilane Pak ya. Ari kelalen bisa ora kelingan ya Pak. Tur ora kemutan maning. Masya Allah. Mulane Pak Bu, kula angger misale diamanati kengken ngimami salat jenazah kayu ngeradan kemreteg. Watire bukan ku ana rukuwe. Kayu nggo omongane wong sajaget gemirat. Orang ngerti tang bukan kelalen ngono ya Bu ya. Mulane ya Allah, iki bar-barakan yang dadi makmum sing gane miki ya tuli ana rukun kayu nggo cerita ndian. Nah, itu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Yang berikutnya gini ora pragat-pragat. Monggo Pak Bu ditelaske teh manis apa pan kau balik Bu? Ibu-ibu ke Masya Allah. Contohnya bojone kula. Bojone kula niku angger jamiahan ceritane jamuane mie. Jaburane mie. Jare nyong ta wong emi ya
dipangan pi nang kono praket li wis. Plaure njaluk karo tuan rumah. Bu, mene njaluk plastike nggo apa? Ki sing separo pantak gawa balik. Barang gawa balik nggo bocah. Nyong pan njaluk aja nggo bocah. Nggo bocah. Ya wis. Ibu-ibu kowe ya Allah, perhatian nemen karo anake. Wong mangan emi siji bae diparo, sing separo nggo bocah. Ki ibu-ibu muslimin kaya kowe. Ya Allah, hebat nemen. Wong bengi kiye diwente manis sak gelas pir rupane kur dinung setengah tok. Ya sing setengah pan gawa balik ndean. Panitia dalin plastik ya. Nah, Ibu Bapak, yang terakhir ini, yang terakhir, kalau panjenengan ibadah maring Gusti Allah pengen diterima mboten? Ya pengen. Nah, ibadah maring Gusti Allah wis puluhan tahun tole ora terima, Masya Allah, rugi banget. Ya. Oh, bapak-bapak, ibu-ibu, sing umurnya paling tua sapa ndeleh? Ana sing 70 tahun? Oh, sing ngantuk. Sehingga kalau panjenengan beribadah maring Gusti Allah sampai umur 70 tahun terus dinyatakan ibadahnya tidak terima, Masya Allah, ruginya wis rugi banget. Makanya supaya ibadah kita diterima oleh Allah paling tidak ada 3 hal. Yang pertama, kita harus menjadi seorang muslim. Sudah muslim kita? Berarti insya Allah masih ada harapan untuk bisa diterima. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Quran surah Al-Imran ayat 85. Barang siapa yang memilih agama ajaran selain daripada Islam, kata Allah, tertolak dan di akhirat dia akan merugi. Ngampurane Bapak Ibu, wong di luar Islam pan apika model apa, pan apika kaya ngapa, oleh Allah ora dicatat amal kebaikannya. Sebab apa? Dudu muslim. Tapi jenengan sebagai seorang muslim, sekalipun ibadahnya cuma menyingkirkan batu di tengah jalan, oleh Allah dicatat. Ibu Warsem hari ini tanggal sekian jam sekian menyingkirkan batu di tengah jalan, ditulis ganing Gusti Allah. Jadi syarat yang pertama muslim. Yang kedua, ittiba. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah maka ikutilah aku, maka Allah pun akan mencintainya dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Jadi apa Bapak Ibu? Ibadah kita harus merujuk kepada Rasulullah. Yang ketiga, kalau kita kepengen diterima oleh Allah harus ikhlas. Ikhlas, Pak Bu, ikhlas ki abot Pak. Nggih, ikhlas abot nemen. Mulane nyong Bapak Ibu sesekali diundang untuk ngisi pengajian itu harus meluruskan niat. Nalika pan mangkat nyong ora keri maca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku pan ngaji nang petunjungan. Mugi-mugi kajiane kula mboten karena sebab-sebab lain, tapi murni ingin ngaji kali panjenengan. Kowe kudu di niati sing bener. Jelas nggih Pak Bu? Ibu-ibu ngurus sing lanang sing ikhlas. Ikhlas mboten Bu? Ikhlas. Ari dijaluk sing lanang bongbong mboten? Bongbong ya Bu? Nggih. Bu, anak sakakanging ikhlas. Di wong ikhlas wis hebat, sakakanging ikhlas. Apa Bu? Ya khususnya ibu-ibu, terutama ibu-ibu sing ngisi nom. Sadurunge bapane njaluk, jenengan wis masrahna disit, kowe kakanging ikhlas. Kira-kira anak ibu-ibu petunjungan sing kaya kowe? Wonten nggih? Ya. Nggih. Pak Ali, estrine mriki Pak. Bapak Ali, estrine mriki. Pundi estrine Pak Ali? Jenengan sering nawarke kali bapake mboten? Ora. Ya Allah, lah wong dijaluk besung kane porporon kan nawani kiyengan temen. Nggih, Bu. Jenengan angger pengen dadi wong ikhlas, tur sakakange wong ikhlas, sadurunge bapane njaluk, jenengan wis pasrah dhisit. Pak, nggih nggon jenengan kabeh.
Ya Bu ya, itu sak kakangeng ikhlas. Jadi syarat ibadah kita diterima oleh Allah sang ketiga adalah ikhlas. Ibu dan Bapak, ibadah baik mahdoh maupun ibadah muamalah itu harus dikerjakan secara beriringan. Ora bisa mung sepihak. Kadiran wis dadi wong ahli sedekah, salate ora, puasane ora. Gani sampean ora tahu salat, gani sampean ora tahu puasa. Lah salat apa, puasa ngesel-ngeseli temen, sing penting tanyang wis sedekah, ndak cukup. Paham? Ana maning sebaliknya. Ana wong pegawene salat, ngaji, puasa, tapi ora tahu sedekah, ora tahu infak, ora tahu apa. Jare bahasa wong grintinge monine medit. Apa Bu? Medit litit, medit brengkiwit, medit. Lah wis kaya pokoke ya. Wis pokoke wong petunjungan ta lalangka sing model kaya laka temenan. Sembayang tak oke, ngaji oke, puasa oke. Tapi sedekah, infak dan lain sebagainya ndak pernah dia kerjakan, itu pun masih pincang. Berarti apa? Harus kedua-duanya. Harus seimbang. Ndak boleh hanya sepihak. Dan yang terakhir Bapak Ibu, sebegitu pentingnya ibadah maring Gusti Allah sampai-sampai Nabi Yakub, Bu, jenengan kenal Nabi Yakub? Mireng ya Bu ya? Nabi Yakub itu memberikan nasihat kepada putra-putranya. Apa nasihatnya Nabi Yakub? Ma ta'buduna mim ba'di. Wahai anak-anakku, nanti sepeninggalku kamu akan menyembah siapa nak? Kon saiki nyembah karena isi anak bapak. Saiki kon salat karena isi anak bapak. Yen engkau bapak wis ninggal, kon arep nyembah siapa? Tapi jawab anak-anaknya, saya akan tetap menyembah seperti yang bapak sembah itu. Kepada siapa Bapak Ibu? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Makaten nggih Bu nggih, cekap nggih Bu nggih, 1 jam penuh. Mudah-mudahan ilmu yang kita sampaikan senantiasa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrum minallah wa fatkum qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.